Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu yang pertama setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang kaya yang bodoh adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana kisah ini tercantum hanya pada Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21 yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Adapun perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah berawal dari kedatangan seorang dari orang banyak, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 13 dalam nats kita ini, di mana ia berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Sepintas tidak ada yang salah dengan permintaannya itu. Bagi para murid termasuk orang banyak pada saat itu, Yesus dianggap sebagai rabi, sebagai guru, bahkan wibawanya dianggap melebihi para rabi kebanyakan pada saat itu. Wibawa atau pengaruh Yesus sebagai rabi ternyata dipakai oleh seorang dari orang banyak itu untuk menyampaikan permintaannya kepada Yesus. Pengaruh otoritas Yesus sebagai rabi, sebagai orang yang berpengaruh, dipakai oleh seorang dari orang banyak itu untuk menyampaikan permintaannya, karena dia berharap Yesus mau menjadi hakim atas dirinya dan saudaranya. Jemaat yang terkasih, dari banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, yang pasti tidak ada motivasi yang tersembunyi dari hadapan Yesus.
Dari banyak orang yang mengikuti Yesus, tidak ada satupun motivasi mereka yang tidak diketahui oleh Yesus. Termasuk motivasi dari orang banyak itu yang meminta Yesus agar menjadi hakim antara dirinya dan saudaranya. Karena ternyata warisan orang tua mereka telah menjadi persoalan di antara mereka. Persoalan warisan yang banyak terjadi sejak dahulu hingga pada saat ini. Lau sapalaido na gudang masa dihamon nama nami dogot iya nami nang dihita halak batak rohana ahut taringot tu arta mabain gudang dang dinggan aka na marhaha maranggi. Saya masih ingat ketika saya beranjak remaja, tidak jauh dari kediaman orang tua kami di Medan. Sesama saudara Namarha Maranggi bertengkar karena memperebutkan harta warisan orang tuanya. Kemudian mereka saling membunuh, salah satu dari mereka terbunuh tepat di tanah warisan orang tua yang tengah mereka perebutkan. Miris mendengar kejadian demi kejadian yang terjadi akan Namarhaha Maranggi merbadai alani arta tiatianan sianato rasna. Dari dulu hingga saat ini semuanya itu banyak terjadi. Membawa persoalan itu sampai ke pengadilan, saling menyalahkan, saling menjelekkan. Ahut diarta dang manada akan Namarhaha Maranggi. Saya ingat betul seperti mana yang saya katakan tadi, salah seorang si Namarha Maranggi harus terbunuh di tanah warisan orang tuanya sendiri. Persoalan ini banyak terjadi jemaat yang terkasih, sebenarnya bukan hanya karena anak-anaknya kekurangan dalam hal harta, tapi memang persoalan demi persoalan sering terjadi karena ketamakan ahut di harta yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran. Dia kan Namarha Maranggi jalalos pangalahuido na jupang dibawa naman jupangi Yesus yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini. Permintaannya sebenarnya murni bukan karena meminta keadilan atas pembagian harta warisan. Namun dia hanya ingin memanfaatkan pengaruh, memanfaatkan kuasa Yesus untuk memuaskan keinginan hatinya. Bisa saja memang dia tengah berselisih dengan saudaranya mengenai pembagian harta. Bisa saja karena dia lebih mementingkan warisan daripada persaudaraannya sendiri. Dan memang kalau kita melihat tadi dalam nats kita ini, Yesus menolak permintaannya. Penolakan Yesus disampaikan dengan bertanya kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Mengapa Yesus berkata demikian? Karena memang Yesus datang hadir di tengah-tengah dunia ini bukanlah untuk memenuhi keinginan ketamakan hati manusia. Yesus tidak datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memuaskan ketamakan kita, keinginan untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Tapi Yesus hadir ke tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kehendaknya agar dihidupi. Sebagaimana peringatannya melalui khotbah pada hari ini, menjauhi ketamakan, waspadalah terhadap ketamakan. Karena ketamakan itu sangat berbahaya. Kata ketamakan dari bahasa Islam aslinya secara harafiah diterjemahkan pleoneksia, kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang lain bisa katakan dia sudah kaya raya, tapi dia merasa belum banyak yang dia miliki. Mauas sibana di hamoraon, mauas sibana di arta. Merasa apa yang dimilikinya belum ada apa-apanya.
Itu sebabnya ada perkataan yang mengatakan orang yang selalu haus di harta, ahut di harta, digambarkan seperti orang yang minum air laut. Semakin dia meminumnya, semakin dia akan merasa kehausan. Menghindari bahkan agar menjauhi ketamakan. Yesus mengangkat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk memperingatkan para muridnya, memperingatkan orang banyak pada saat itu, memperingatkan kita jemaat yang terkasih tanpa terkecuali, karena bagaimanapun ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Sebaliknya ketamakan ini sangat berbahaya. Baik yang kaya maupun yang miskin, keduanya bisa terjangkit roh ketamakan, roh untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, mengambil sesuatu yang bukan bagiannya, tidak peduli apakah orang lain menjadi korban atau tidak. Lu jana toras ujudi ngolu narian dohok borngin. Lahomat dio ringolu-ngolu asadong taheo tikotik si bagion tu yanakonna. Apedung salpu ngolu dina toras nasian portibion molo so bagas diajar ko taringot tu holong tu yanakonna kana marhamar ranggi. Los disidu boy gabi marbadai marsalisia kaya nakonna. Alkitab tidak anti dengan kekayaan. Tuhan Yesus tidak anti dengan kekayaan. Bahkan Alkitab mengingatkan kita bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi yang diingatkan, jauhilah ketamakan, roh ketamakan dari kehidupan kita. Karena orang kaya yang disebut bodoh bukan karena kekayaannya, tapi roh ketamakan yang ada di dalam dirinya menguasai hati dan pikirannya, yang menganggap kekayaan harta itu adalah segala-galanya. Karena itu apa yang Tuhan Yesus tampilkan sebenarnya jemaat yang terkasih melalui perumpamaan ini bukanlah soal harta dan kekayaan atau pencapaian di dunia ini, tetapi apa yang menguasai hati seseorang. Apa yang menguasai hati kita itu akan keluar, termasuk dari perkataan kita, dari mulut kita. Perbendaharaan yang baik dari hati kita itu akan keluar dari perkataan kita. Hal yang tidak baik, serapi apapun kita menyimpannya, sadar atau tidak sadar, itu akan keluar melalui perkataan kita juga. Ternyata orang kaya dalam perumpamaan ini memiliki hati yang buruk. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan melayani dirinya sendiri. Baginya harta kekayaan sekali lagi adalah segala-galanya, sumber kebahagiaannya. Beri kita magicang ni rohanai, jiwaku beristirahatlah, mangam minum maho, sonang maho tondiku. Dia menenangkan dirinya, menganggap harta itu adalah kebahagiaan. Sonang mahotondiku. Dia tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya, menutup matanya melihat penderitaan, tidak peduli dengan orang lain karena menganggap jika dia menolong orang lain itu mengurangi dari apa yang sudah dikumpulkannya. Dadong do pangalan ni Jol masih songoni. Kalau saya memberi berarti itu berkurang dari apa yang saya kumpulkan. Sementara firman Tuhan mengingat kita, ketika kita memberi, Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya untuk kita. Itu masalah Kristen dipaingot dang pola mabiar. Molongolu nagabi pasu-pasu, tuhalak na asing. Karena itu jadi Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengingatkan bahwa kekayaan apapun yang kita miliki bukanlah dipergunakan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri, tapi itu harus dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena bagaimanapun firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap kita apapun yang kita miliki, semuanya itu adalah yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan.
Bukankah tukang parkir tidak boleh keberatan ketika sepeda motor dan mobil yang dijaga dan diawasinya diambil oleh pemiliknya? Subuh itu hono, nah ini mobil saya, ini sepeda motor saya. Dia hanya menjaga dan mengawasinya. Tapi ketika pemiliknya datang, tukang parkir harus membiarkan itu diambil sekali lagi karena dia hanya menjaga dan mengawasinya saja. Saya pikir firman Tuhan juga mengingatkan kita, apapun yang kita miliki itu adalah yang dipercayakan Tuhan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Bahkan firman Tuhan mengingatkan semakin banyak diberi, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, semakin besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Apapun yang kita miliki, semuanya itu adalah yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Pastinya bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita semata, tapi bagaimana dengan apa yang kita miliki, kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Yesus mengajarkan hidup berhadapan dengan harta dan hal duniawi. Ia mengawaskan kita, memperingatkan kita untuk tidak terlena dengan kesenangan dan kelekatan kita terhadap segala yang fana. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Haruolo duate, rohita siajabu, torakia nari. Misalnya mau masuk kita jam 10 rupanya, tapi topu udan. Haruabi bang atau nubiabit tubuh dia lauro hatu oleh nabi dupi. Nggak tahu nube indah tuh nanti sampingnya rupanya, tapi pas marjamita kan, oleh nabi dupi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu Yesus mengawaskan, memperingatkan kelekatan kepada harta. Waspadalah, sotungina mangguhi rohat tahun, jauhilah ketamakan. Tapi bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan nomor satu dan yang terutama dalam kehidupan kita. Daidu ede, apalagi dia kena tua-tua. Ahamana tarbuanau, lobisian, ulosi. Plak nido. Firman Tuhan bukan mengajar kita untuk pesimis dalam hidup ini, bukan. Sekali lagi firman Tuhan bukan mengajar kita untuk tidak bekerja keras. Itu manang pola luja hita mati lu hita sugu sutungi. Dangilah patani turbo tahun. Tapi hati kita jangan melekat kepada apa yang kita miliki, karena itu bukan segala-galanya. Semuanya itu akan berlalu. Tapi yang terutama adalah sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat ini, ikon mamura dohala naporsea di debata. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Luar biasa program pemikiran orang kaya dalam nats kita ini. Sonang maho, tenanglah jiwaku, beristirahatlah, makan minumlah. Honamora naluahon, bornginon tunggoku hosam, tuisido napi narademi. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan waktu, apalagi kita bersyukur lebih kurang 3 bulan kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing karena COVID-19 ini. Dari sini kita belajar untuk melihat dangadong natar baik kita marhiti-hiti hamurauta. Daholan mengharap asini rohani di bata. Ada jemaat yang WA, kapan kira-kira inang kita bisa beribadah kembali. Kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam tahap new normal dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah di bait-Nya yang suci ini. Terima kasih atas berkat Tuhan. Yang pasti pada minggu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Dalam protokol kesehatan kita membersihkan, mencuci tangan kita, memakai masker kita supaya kita sehat secara jasmani. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini supaya kita sehat secara rohani.
Kita membersihkan hati kita dari roh ketamakan. Kita menyelidiki hati kita masing-masing. Hati buha tutu salelengon, hurangau marsagi, marhite pasu-pasu na hujalo siat Tuhani. Asa Tuhani na mengajari dohot patauhok kita, supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Hu pasu-pasu honi na Tuhani itu si Abraham. Asa gabi pasu-pasu doho. Aku memberkatimu supaya engkau menjadi berkat. Sekali lagi, karena apapun yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada mengharapkan belas kasih Tuhan. Sebanyak apapun yang kita miliki tidak akan bisa memperpanjang hari-hari kehidupan kita. Sabor nginon tunggu aku khosam. Sebelum Tuhan mengatakan itu kepada kita, marilah kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Yesus ho napunaau, dohot na adong diau. Biarlah apa yang kita miliki kita persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami pada minggu hari ini, supaya kami menyelidiki hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya roh ketamakan mementingkan diri kami sendiri bukan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tapi ketika kami menyadari bahwa apapun yang kami miliki Tuhan, harta, kekayaan, jabatan, gelar, pekerjaan, semuanya itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ketika Engkau memberi firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami juga harus berarti buat Tuhan dan juga buat sesama kami. Di pasu-pasu hohami Tuhan na sagabi pasu-pasu na kami di tonga-tonga di pardalanan di ngulu nami. Karena itu berkatilah kami Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Dalam sukacita kami atas berkat Tuhan, kami boleh beribadah kembali di bait-Mu ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, agar roh ketamakan itu jauh dari diri kami. Tapi biarlah hidup kami menjadi berkat melalui apapun yang Kau percayakan kepada kami. Berikanlah kami kesehatan dalam jasmani dan rohani kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa, lansia. Bagi mereka yang belum dapat beribadah Tuhan di gereja-Mu, anak-anak kami bahkan lansia yang kurang kesehatannya, Tuhanlah yang memberkati mereka. Sekalipun mereka masih beribadah dari rumah mereka masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk memuji, memuliakan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, bahkan ibadah kami sampai sore hari nanti hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.